Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua warga jemaat. Marilah kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari nomor 822. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau menyertai, memberkati dan menerangi hati kami, sehingga kami dapat mengenal Tuhan dan semua kehendak-Mu. Kuduskanlah hati kami dengan Roh-Mu, dan kuatkan kami melawan nafsu dan keinginan duniawi. Berikanlah sukacita dan kekuatan bagi kami untuk melaksanakan kehendak-Mu di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat HKBP nomor 227 ayat 1 dan 2.
Dengarlah hukum Tuhan bagi kita pada hari ini yang diambil dari hukum ke-7 dan maksudnya. Demikianlah hukum Tuhan, titah yang ke-7. Jangan engkau berzina. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku Ende nomor 174 ayat 1. Datang ke hadapan Allah, kita mengaku dosa kita, seraya memohon pengampunan di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini. Kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami pengampunan segala dosa dan kesalahan kami di hadapan-Mu. Bimbinglah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari nomor 435 ayat 1.
kita membaca firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, yaitu dari Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21, kita baca secara responsoria. Perbuatan daging telah nyata, yaitu pencabulan, kecemaran, hawa nafsu, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Inde nomor 255 ayat 1. Marilah kita sama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita sama-sama membaca warta jemaat yang sudah ada pada kita, yang telah dibagikan oleh Sintua sektor masing-masing. Kita bernyanyi dari buku Inde 424 ayat 1 sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya
yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudaraku jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita siapkan hati kita pada pagi hari Minggu ini untuk disapa oleh firman Tuhan melalui khotbah yang tertulis di dalam kitab Pengkhotbah pasal yang kedua, dimulai dari ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan bacakan firman Tuhan. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman, dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi, dari situ tanaman pohon-pohon muda. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba, melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda, raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduan wanita, dan yang menenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Dengan demikian, aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu, hikmatku tinggal tetap padaku. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku. Itulah buah segala jerih payahku. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku, dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, salah satu kelemahan, kesalahan besar bagi manusia yang masih tinggal dan hidup di dunia adalah ketika membuat kehidupannya untuk hanya tujuan harta, kekayaan, untuk hanya tujuan hidup, kesenangan daging, atau kesenangan duniawi. Hidup yang demikian adalah gaya hidup atau paham yang disebut dengan hedonisme, yang membuat harta dan kesenangan duniawi adalah salah satunya tujuan hidupnya di dunia ini. Padahal pengkhotbah atau firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari Minggu ini telah jelas menyatakan dan mengingatkan setiap orang yang masih hidup dan tinggal di dunia ini. Setelah aku memikirkan kata pengkhotbah ini, setelah aku meneliti
Apakah itu pekerjaanku yang sudah saya lakukan? Apakah itu jerih payahku, keuntunganku, harta yang saya kumpulkan, jabatan yang saya miliki? Segala sesuatunya adalah kesia-siaan. Dan segala sesuatunya kita sama dengan menjaring angin. Saudara-saudaraku jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, banyak orang yang terjebak saat ini di dalam kehidupannya, terjebak di dalam pekerjaannya, terjebak di dalam rutinitas segala sesuatu yang dia lakukan, karena dia diperhamba oleh pekerjaannya, diperhamba rutinitasnya, diperhamba kesibukannya, hanyalah tujuan untuk mendapatkan kesenangan duniawi. Karena tujuannya di dunia ini hanyalah hidup untuk kesenangan duniawi saja, kesenangan daging, kesenangan atau nafsu duniawi. Karena hanya itu tujuan hidupnya, hanya kesenangan duniawi, hanya kesenangan daging, sehingga dia akan mencarinya tanpa peduli apakah itu kebenaran dan apakah itu benar, dia tidak peduli. Oleh sebab itu saudara-saudaraku, marilah kita semua jangan terjebak di dalam kehidupan kita di dunia ini. Karena apapun, kita bekerja siang dan malam tanpa peduli waktu. Kita berlomba mencari ini dan itu tanpa peduli orang lain dan sesama kita. Kita berlomba untuk jabatan kita, untuk harta dan kekayaan kita. Kita berlomba untuk segala-galanya meraih sesuatu di dunia ini. Padahal firman Tuhan mengatakan semuanya yang kita raih itu sama dengan menjaring angin. Karena pada waktunya segala sesuatunya yang ada di dunia ini sifatnya hanyalah sementara. Telah banyak orang-orang Kristen yang sudah jatuh kepada kehidupan yang demikian, yang menjauhkan diri dari Tuhan untuk mencari kesenangan duniawi, yang menjauhkan diri dari Tuhan untuk mencari kesenangan sesaat, yang menjauhkan diri dari Tuhan untuk mencari hanya kesenangan, kebahagiaan daging semata. Sehingga karena dia sudah menjauh dari Tuhan, dia sudah meninggalkan Tuhan hanya dengan mencari kesenangan sesaat, kebahagiaan sesaat, maka kehidupannya semakin susah. Saudara-saudaraku jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, banyak di antara kita sebagai manusia biasa, baik sebagai umat Tuhan yang berharap, kalau ini saya dapat, kalau ini saya miliki, kalau itu boleh saya raih, maka dia dan kita menyatakan, aku telah bahagia dan aku telah senang. Padahal ukuran kebahagiaan, ukuran kesenangan bukan di dalam harta, bukan di dalam jabatan, bukan di dalam segala sesuatu yang kita dapat di dunia. Tapi ukuran kebahagiaan dan kesenangan hanyalah di dalam Tuhan. Sebab apapun yang kamu miliki, apa yang kamu punya, apa yang kamu raih di dunia, sifatnya hanyalah kesenangan sesaat.
Untuk itu saudara-saudaraku, di tengah-tengah perjalanan hidup kita di dunia ini, jangan kita sampai terjebak hanya dengan cita-cita, angan-angan, hanya dengan harapan-harapan yang menipu diri kita. Sebab dunia ini mengatakan di sanalah kesenangan, di sanalah kebahagiaan. Tetapi Yesus mengatakan, firman Tuhan mengatakan, kesenangan yang sesungguhnya, kebahagiaan yang sesungguhnya hanya ada di dalam Tuhan. Sebab kesenangan, kebahagiaan yang sempurna bukan di dalam dunia ini, tapi ada di dalam Tuhan. Saudara-saudaraku, oleh karena itu, jangan kita larut dengan segala keadaan. Kalau kita melihat sekarang dunia, manusia berlomba mencari jabatan setinggi-tingginya, berlomba mencari harta sebanyak-banyaknya, berlomba untuk mencari kesenangan, untuk menjadi orang yang terkenal di dunia ini. Tapi jangan kita larut dengan itu. Jangan kita tertipu dengan itu. Sebab bukanlah di sana kebahagiaan dan kesenangan yang sesungguhnya. Jangan kita larut dengan kesia-siaan. Jangan kita terjebak dengan kesia-siaan. Jangan kita dikuasai oleh kesia-siaan. Karena itulah kehidupan duniawi, kesenangan duniawi, kesenangan sesaat. Kalau kita terjebak dengan itu, kita akan larut, kita akan mencari hanya dengan mencari kesia-siaan. Kita terjebak dengan kesia-siaan, kita juga dikuasai oleh kesia-siaan. Itulah yang mencari kesenangan, kebahagiaan sesaat di dunia. Yang sama dengan atau yang dikatakan oleh firman Tuhan melalui pengkhotbah ini, sama dengan menjaring angin. Yang artinya saudara-saudara, tidak ada artinya. Oleh sebab itu, arahkanlah tujuan hidupmu kepada arah yang sebenarnya. Arahkanlah tujuan hidupmu kepada arah tujuan yang bermakna. Karena tujuan hidup orang percaya selama tinggal di dunia ini, dia akan mengarahkan hidupnya kepada hidup yang berguna, hidup yang berdampak, yaitu kepada tujuan yang sesungguhnya, hidup yang sesungguhnya, yaitu hidup di dalam Tuhan. Sebab karena apapun yang kita miliki, apa yang kita raih, apa yang kita cari di dunia, itu akan sia-sia dan tidak akan berarti dan sama dengan menjaring angin kalau semuanya itu tidak di dalam Tuhan. Marilah kita semua jemaat yang dikasihi Tuhan, yang hidup dengan benar di dunia ini, hidup dengan tujuan hidup yang sesungguhnya di dunia ini. Kejarlah hidup yang bermakna, kejarlah hidup yang berguna, carilah hidup yang tidak sia-sia di dunia dan hidup yang tidak sia-sia di akhirat atau di surga. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah menyatakan kepada kehidupan kami, segala sesuatunya di dunia ini, apapun yang kami raih, yang kami cari, yang kami miliki, sama dengan menjaring angin dan sia-sia tanpa semuanya itu di dalam Tuhan. Karena segala sesuatu di dunia ini
sifatnya hanyalah sementara. Apakah itu sukacita, apakah itu jabatan, apakah itu harta, sifatnya hanya sementara saja. Oleh sebab itu, biarlah kami semua anak-anak-Mu boleh sungguh-sungguh mengarahkan hidup kami kepada jalan yang sesungguhnya, kepada hidup yang sesungguhnya, yaitu mengejar hidup yang bermakna, mengejar hidup yang berguna, mencari hidup yang tidak sia-sia, mencari dan mengumpulkan harta yang tidak sia-sia. Kami bukan hanya mengumpulkan harta di dunia, karena harta di dunia adalah sia-sia, tapi kami harus mengumpulkan harta di surga. Itulah harta kami yang kekal dan abadi selama-lamanya, dan tidak akan sia-sia, bermakna dalam hidup sekarang, bermakna dalam hidup kami yang akan datang. Amin. Marilah kita bernyanyi memuji Tuhan dari buku ND nomor 258 ayat 2 sampai 3 sambil mengumpulkan persembahan yang kedua. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera Allah. Amin.